Oke, balik lagi di channel gue, di channel Ronald ya teman-teman ya. Salam satu aspal. Oke, ada berita menarik. Ini yang gue dapat dari YouTube juga ya, mungkin bisa gue bilang. Seorang driver Gojek dipukul oleh Satgas. Jadi menurut informasi yang gue dapat di sini, dipukul oleh Satgas Gojek. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kejadian ini di daerah Bandar Lampung, tanggal 9 bulan 10 2021. Seorang driver ojek online mengadu ke Polresta Bandar Lampung setelah dianiaya oknum Satgas Gojek. Senin malam 11 Oktober 2021. Penganiayaan mengakibatkan korban menderita memar wajah dan kepala. Driver ojek online Tomo Sumitro melaporkan kasus penganiayaan didampingi para pengojek dan Ketua Umum Gaspol Lampung, Miftahul Huda. Pelapor mengaku dipukul seorang oknum Satgas atau petugas keamanan di depan kantor Gojek Jalan Walter Moinsidi Bandar Lampung Senin siang sekitar pukul 14.30. Penganiayaan bermula dari telepon Tomo kepada oknum Satgas Gojek dengan maksud menanyakan kebenaran pendaftaran Gojek melalui jalur khusus VVIP, mungkin ini bisa dibilang ya. Driver ini diminta datang ke kantor, pelaku langsung marah dan memukul kepala serta wajah begitu korban kembali menanyakan hal serupa. Kepala dan wajah driver sampai bengkak. Ketua Umum Gaspol Lampung Miftahul Huda mengatakan kasus penganiayaan ini terpicu miskomunikasi. Driver menanyakan kebenaran pembukaan Gojek melalui jalur khusus namun ditanggapi dengan kemarahan. Reaksi oknum Satgas Gojek justru mengundang kecurigaan. Padahal cukup diberi penjelasan maka urusan selesai. Korban pemukulan diarahkan melapor ke polisi sebagai bentuk penegakan hukum. Siapapun pelaku termasuk oknum Satgas Gojek wajib diproses hukum atas perbuatannya. Jadi untuk mengetahui lebih jelas videonya, kita bisa simak bareng-bareng di sini teman-teman videonya seperti apa ya. Tadi gimana sih? Gojek, ya kan? Saya telepon ke stasiun Gojeknya. Saya ada, bang benar apa Gojek pembukaan ada jalur WND, ya kan? Kalau mau tahu ya kan, saya ke sana, kamu di mana di posisinya di Median Sari, saya bilang kan. Itu saya share nah itu dia nelfon balik, kalau nggak kamu ke kantor saja kata dia. Udah saya ke kantor, nah ke kantor dia saya telepon, bang saya ada di luar, dia bilang kan. Udah di luar dia langsung nyolot, kamu tahu informasi dari mana berapa IP ya kan. Ya saya tahu dari banyak driver gitu pinggir jalan ya, saya kesini kan mau nanya Bang Erwan yang nunjuk ke sini, saya bilang jangan lu nggak tahu dari mana, dia bilang kan dari banyak driver loh bang, makanya saya nanya ke sini ke abang-abang nyuruh ke sini. Nah itu nggak mau kasih tahu, ya nggak tahu loh bang, saya nggak tahu namanya drivernya kan. Tadi dia nabok bagian apa bang? Kanan kiri bang, cepak. Berapa kali? 2 kali. Akibatnya luka atau bagaimana? Bengkak aja bang. Bengkak. Jadi tunjukin nggak bang? Enggak, belakang sebelah kiri paling kelihatan. Berapa orang pak yang gitu pak? Satu aja pak. Di mana itu kejadian? Di depan kantor Gojek. Oh, depan kantor Gojek. Sekitar jam berapa tadi? Sekitar jam 2:30 bang. Oh, pulang itu ada Pak Rizky-nya. Melihat jadi ya. Selaku apa itu Pak Rizky? Staf. Untuk Satgas tadi bisa lebih diperjelas apa itu? Satgas apa itu? Satgas Gojek. Keamanan. Sebenarnya gini, itu kan ada miskomunikasi di lapangan sebenarnya ya, karena dari pendaftaran Gojek sendiri kan mereka sudah menjelaskan kan nggak ada katanya jalur-jalur khusus, tapi informasi di lapangan itu kan ada berkembang yang seperti itu bahwa ada jalur-jalur khusus. Nah si Tomo ini sebenarnya karena mendengar ada yang seperti itu, dia coba menanyakan. Sebenarnya hanya bertanya, tapi kemudian dipanggil ke kantor. Sebenarnya sih seharusnya pihak kantor itu menjelaskan saja baik-baik gitu bahwa tidak ada yang seperti itu. Jadi hal yang seperti itu sebaiknya seperti itu tanpa harus melakukan pemukulan, karena ini negara hukum. Siapapun dia, mau Satgas, mau sipil atau aparat sekalipun, apabila dia melakukan tindakan pelanggaran hukum maka dia harus berhadapan dengan hukum, dan itulah makanya kami arahkan kawan-kawan tempuh jalur hukum, laporkan ke pihak polisian. Nah jalur khusus itu sendiri apa sih bang? Apa memang punya perbedaan dengan jalur khusus itu
Kalau yang dibilang informasi yang beredar katanya dengan sejumlah uang tertentu bisa ada kemudahan mendaftar seperti itu. Tapi kan itu sebenarnya adalah hal yang apa? Ya namanya beredar ya, namanya isu gitu loh. Jadi Tomo sendiri sebenarnya hanya mau menanyakan isunya benar atau enggak. Kalau enggak kan tinggal dijawab tidak sebenarnya, tanpa harus melakukan penganiayaan. Gitu. Kalau melakukan penganiayaan kita malah jadi curiga sebenarnya. Kenapa semarah itu? Di sini gue mau mereaksi nih teman-teman ya. Sebenarnya jalur khusus ini yang dimaksud mungkin jalur VVIP, di mana kabar ini sebenarnya gue denger dari tahun 2019. Gue gabung di Gojek itu 2018, 2019 gue memang sudah mendengar info jalur VVIP yang dimana driver yang baru mendaftar itu harus membayar sejumlah uang. Gue nggak tahu kisaran berapa, tapi menurut informasi yang gue dapat itu sampai ada yang 700 sampai 1.300.000 untuk daftar menjadi driver Gojek itu di tahun 2019, dan itu benar-benar ada teman-teman gitu loh. Beberapa teman juga ada yang mendaftar jalur khusus seperti itu ya. Jadi kalau jalur VVIP bukan jadi rahasia umum lagi, semua driver-driver yang memang Gojek, driver Gojek lah bisa gue bilang, bukan jadi rahasia umum lagi, mereka banyak yang tahu kok jalur VVIP ini, yang dimana gue juga kurang paham sebenarnya. Ini hubungan antara dari driver ke orang dalam atau orang kantor aja sih. Jadi jalur khusus ini bukan jalur umum gitu loh. Dimana jalur khusus ini teruntuk hanya beberapa driver saja yang memang diperbolehkan mendaftar, tidak untuk banyak orang seperti itu. Itu yang memang informasi yang gue beredar, yang pernah gue dengar di sini. Nah di sini gue mau mereaksi lagi, apa salahnya sih kalau memang mungkin Satgas ini tidak mengetahui atau gimana lah seperti itu. Tapi menurut gue sih sebenarnya harusnya tahu ya mereka Satgas ya, karena menurut gue di Jakarta sendiri yang gue tahu Satgas Gojek adalah driver lama, driver yang memang senior bisa gue bilang di sini, tapi bukan jadi dipukul gitu loh orang bertanya seperti itu. Jadi kalau memang dia tahu, walaupun dia tahu, dia pura-pura tidak tahu, kan dia bisa bilang, oh itu tidak ada bang, itu fake bang, itu hoax bang, dan sebagainya, tanpa harus memukul driver ini. Yang dimaksud kecurigaan yang abang tadi jelaskan menurut gua, ya ini ada satu permainan yang dimana ini permainan antara Satgas mungkin dengan driver gitu loh, yang dimana ya Satgas ini mendapatkan rupiah, takutnya ketahuan orang pusat kalau ada money politik atau mungkin ada sistem bayar untuk mendaftar menjadi driver Gojek. Sementara Gojek tidak pernah membebankan driver untuk membayar atau mendaftar menjadi mitra driver. Itu yang gua tahu teman-teman. Itu aja. Jadi kesimpulannya Satgas ini sudah kelewatan ya. Jadi udah main pukul-pukul aja, dan tentunya kesimpulan dari teman-teman di Lampung sudah bagus untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Itu aja mungkin video gue di sini teman-teman. Kurang lebihnya gue minta maaf. Tetap semangat. Salam satu aspal.